ngoper. Udah lama kangen sama dia. Tarung ruang ganti Liga 1 2020 bersama Supertalk. Aduh, udah lama kita nggak ketemu nih ya. Iya, kita selalu prokes ya di Iya sini. dong, Walaupun itu paling utama. sudah melandai, tetap masker, Cuci tangan dan jaga jarak. jaga jarak. Jaga jarak. Tapi nanti kan ke stadion lagi. Iya. Hijau kan? 30%. Asik. Supporter boleh masuk ke stadion. Dan ini menjadi apa? Menjadi tren positif ya, Mang ya. Iya, betul. Dan mudah-mudahan Liga 1 ini sekarang semakin sukses lagi dengan adanya penonton, semakin greget lagi. Nah, itu. Tapi lebih greget lagi Kalau? di ruang ganti ini ada Aum Maung. Pasti. Ada line up Maung Tarung. Skor ya. Ada skor babak Waduh. 1. Ada skor akhir dan Gorowo Boboto. Wah. Dan yang pasti terakhir itu yang di Instagram. Oh iya, Instagramnya nanti tolong disebutin ya. Instagramnya Bobotoh TV. Dan satu lagi ada MOTM. Naon tah emotnya? Pemain pangalusna. Tapi Tapi versi Bobotoh. iya versi Boboto. Pilihan versi Bobotoh. Kemarin geus aya nyemangnya? Selalu kemarin siapa? Klok. Kalau Rasid. Rasid. Luar biasa. Aya sahanya. Nah, nanti di pertandingan nanti, jadi buat teman-teman Bobotoh, jawab saja MOTM terbaik versi Bobotoh. Versi Boboto siapa? Sahata. Yang pasti nulain duduk di bangku cadangan. Oke. Nah, itu kan di Instagram. Di Maung Taung, ada sekolahnya info. Waduh. Tadi kita opening udah. Nanti sekolahnya info semua liga. Jadi kita nggak ngebahas Persib aja. Semua. Global ya, Mang ya? Dari Semua. 1 sampai Bawah. 15. 2 jam sugan. 2 jam sudah ya. Ada klasemen oke namanya. Wah. Liga sepekan. Liga Pokoknya mah sepekan. ngoper Maung Tarung ruang ganti Liga 1 2020-2021 ini tetap bersama Supertalk. Mantap. Supertalk. Ya. Duduk aja lah. Duduk lah. Duduk aja. Aduh. Luar Akhirnya. biasa. Apa aja nih? Bayangkara. Apa aja nih sekarang nih? Wih. Yang paling update nih sekarang nih. Paling update nanti kita bahas di prediksi Prediksi. yang akan dihadapi oleh Persib, yaitu Bayangkara. Pemuncak ya, Pemuncak klasemen. klasemen. Bayangkara, PSIS Semarang, Bali United. Ini di atas semua lagi, Di atas semua, semuanya di atas Persib. Dan yang paling di atas Persib ada satu. Apa tah? Persija Jakarta. Jakarta. El Clasico ya. El Clasico. Jadi semua tim itu belum pernah kalah kecuali di peringkat 6 ada Arema. Oh iya. Yang satu kali kalah. Dia pernah kalah ya, Mang Iya, ya? ada Arema. Tapi karena mungkin persiapan sekarang seri 1 sudah selesai ya. Sekarang menuju seri 2. Seri 2. Mereka juga sekarang sudah mulai banyak perubahan ya, Mang ya. Jadi justru tetap harus hati-hati. Hati-hati. Yang di atas pun, yang belum pernah kalah pun tetap harus hati-hati. Iya iyalah, pasti. Persib akan menghadapi peringkat pertama. Di sana juga ada mantan pemain Persib. Wah, King. Bukan King yang ini, tapi ya. yang ini Tahu, King tahu, Eze. Ya, King Eze. Pasti ada yang senyum-senyum kalau saya bilang King. King, ada King Eze. Dia juga pemuncak kan? Dia pencetak gol. Pencetak gol terbanyak sekarang. 6 gol ya, Mang. 6 gol. Wah, ada Eze, ada hati-hati. PSIS Semarang dan Persib juga sudah OTW. Sekarang Persib sudah ada di Yogyakarta. Karena seri kedua ini seri kedua di sana ya. Ada di Jawa Tengah seri kedua ini. Iya. Jadi buat teman-teman Bobotoh tetap prokes, tetap nonton di rumah dan tetap dukung setia Persib Bandung. Seperti itu. Nanti kita bahas Bayangkara versus Persib. Boleh. Dan di studio juga sudah hadir. Siapa tah? Wih. Siapa, Bang? Ada Emrel Abus. Buset. Iya. Emre Abus. Kalau Emre Abus mah pelatih. Iya. Kalau Emre Abus mah pelatih. Mantan pelatih, sekarang yang jadi pemain, terus sekarang sudah jadi pemain juga. Masih. Tapi pemain Liga Tunai. Ya. Dan di studio juga udah ada. Ada juga ya? Ada dari Super Fans.
perwakilan dari Superfan. Seru sekarang berarti sini ya? Iya seru, Aduh. pasti seru. Kita akan Ditunggu-tunggu. bahas nanti Superfan seperti apa. Ada perwakilan dari Piking Sukajadi, tapi Sukajadi ya? mewakili Superfan Bandung Kota. Asik. Luar Nah, di sini biasa. kita ulas nanti ya Ah. sama perwakilan. Perwakilan, tersebut. kita tanya-tanya. Ada perwakilan dari mantan pemain, Mantan pemain ada. ada dari pendukung juga. Ada dari Bobotoh. Wah, komplit Mang sekarang. Yang pasti bukan Bobotoh yang kemarin demo. Iya. Beren, ya tahu kita tanya lah. Udah tuh, kita panggil aja yuk. Mau dipanggil aja Panggil sekarang? aja sekarang. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jadi Bisi, ada yang nonton, informasi-informasi. yang nonton Bisi udah nggak sabar siapa, penasaran. Bayangkara itu seperti apa? Bayangkara itu sekarang ada di peringkat Peringkat 1 satu. dari 6 kali main, 6 kali main. 5 kali menang, 1 kali seri kalau saya tidak salah. Iya, dia ada 6 kali main. 6 kali main, 5 kali menang, 1 kali seri. Dan Nah, Persib 3 kali seri, 2 kali menang, 2 kali 4 menang, kali 4 seri, kali seri, belum pernah kalah. belum pernah kalah. Dan Persib juga kehilangan beberapa pemain. Untuk lawan Bayangkara ini. Lawan Bayangkara, Aduh. karena para pemain Persib ada yang membela negara. Tapi Timnas. gini, Mang, walaupun kehilangan pemain, saya yakin lah, Mang, sama pemain-pemain yang selama ini belum mendapatkan kepercayaan, jigana hayang ngebuktikan bahwa aing ge pantas main gitu. Persib Sokder keentong dingkeng kedai. tanpa klub. Wah, Terus konon katanya konon. ini malam Jumat. Oh iya. Febri cenah cedera oke. Tapi mudah-mudahan Febri bisa main lah. Seperti itu. Biasalah, buat Persib mah, lagi nggak bisa main, nah paksakan suntik lah. Ada pemain belakang yang pernah dipinjamkan ke Bayangkara. Sahat. Juprianto. Weh. Ahmad Juprianto itu kan otomatis nanti kekuatan juga mungkin Ahmad Juprianto juga tahu kelemahannya dari Bayangkara. Iya dong. Dan sekarang di Persib juga tahu harus kumaha menghadapi Siking. Dan dia sudah berpengalaman, Mang. Dia sudah bermain dari klub ke klub, pindah-pindah, dia sudah tahu kulturnya dan mudah-mudahan dia bisa memberikan angin segar buat Persib lawan Bayangkara. Tapi yang harus ingat daripada Bobotoh, pada supporter seluruh Indonesia, Apa tuh? dari 1 sampai 5 ini klasemennya haridang. Pasti. Haridang, karena Pasti. sama-sama tim belum pernah kalah. Iya. Walaupun Persib 4 kali seri, tapi kan Persib juga belum pernah kalah. Iya dong. Ya, iya. Persib belum pernah kalah. Masih trennya tuh masih on the track lah. On the gitu, track, Mang, on the track. gitu. Ya mudah-mudahan lah masih bisa dipertahankan itu kekalahan. Nggak pernah kalahnya. Nggak pernah kalah, tapi jangan remis Jangan, dong. ya keheula can beres. Oh, Maksudnya bisa dipertahankan, nggak pernah kalahnya, entah ditambahan, drawna. Drawna, gitu. tapi kudu menangnya. Berarti harus ditambahin yang menangnya. Ya, karena di seri kedua ini ada 5 pertandingan yang akan dijalani Persib. Wah. Nanti 5 berlanjut berarti 5 pertandingan. Kemarin kan seri 1 6. 15 poin. Aman sih, Bang, 15 poin. Ya minimal lah 4 menang 1 seri lah. Pantongnya seri. Itu udah Menang semua. saya prediksi aya serian. Terus banyak tuh yang seri nama. Oh, lo berarti Jadi maksudnya mending dina menang nawe. menang we KBW-nya. Menangkeun. Ya teh. Oke lah. Optimisnya gitu. Itulah informasi dari sekolahnya Info Liga 1. Iya dong. Yang akan mulai bergulir pada Jumat atau Sabtu ya? 2 hari ke depan. Sabtu ya? Mulai Sabtu. Oh, mulai Sabtu. Sabtu. Oke. Pokoknya buat para bobotoh, buat para pecinta Liga 1 sekarang, seri kedua ini akan semakin menarik. Pokoknya. Dan akan lebih menarik lagi Kalau- di ruang ganti Liga 1 ini sudah ada mantan pemain dan Bobotoh. Oh enggak, iya. Ya bukan mantan. Bukan mantan supporter, Ya, bukan. Tetap Dia Bobotoh supporter. Tulen. Oke. Kayak itu, Ulen. Oh iya. Ikatnya, Mang. Oke. Ikat. Oke, langsung saja panggil. Ini dia Yaris Riyadi dan Iman Guntur. Sehat. Sehat, Sehat, Mang Iman. Silahkan calik. Kang Iman. Mamang sama Yaris aja, saya udah bosen sama dia. Ya Bang, mangga dibuka weh, kan udah prokes. Kan prokes dibuka, tapi kan itu kan Abo yang nyuruh. Saya nyuruh buka baju aja. Aduh. Oke. Diundang Sumping di ruang ganti Liga 1 2020, Kang Yaris. Aduh, kayaknya Kang Yaris Alhamdulillah atas dibulung. Ya. Kang Iman, Siap, Hatur sami-sami. bersedia hadir di dia
Man telepon. Oke. Jadi Kang Iman ini Bung Abo, Kang Abo, Abo perwakilan dari Superpen dari Piking Sukajadi ya. Tapi mewakili distrik kota Bandung Kota. Bandung Raya ya. Kang Iman ya. Ya. Superpen. Oke, nanti kita tanya-tanya kegiatan Superpen seperti apa saja yang sedang disiapkan sama Superpen dari acara ini sampai ke depannya. Bakal mau nyandung lagi. Pandai di luhur. Nyaris dan pemain Persib yang lebih ke si Ucing ya. Ucing karena nggak galaksak mainnya. Banyak yang bilang gitu. Banyak Jackie Chan juga oke. Mirip. Lebih enak dipanggil Ucing apa Jackie Chan nih? Emre. Bebas lah. Bebas. Emre mang senangnya. Emre. Ada dulu dari Turki mang. Takar gula sesuai selera. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Bagaimana prediksi mereka ya? Terus mengulas pertandingan di tendangan bebas ini. Kemarin lawan Tirakabo. Iya. Hasilnya mengecewakan betul ya Kang Yaris sebagai mantan pemain. Iya, nanti dari mereka dulu. Dari Kang Yaris dulu. Ya, dari mantan pemain. Penglihatan dari sendiri mungkin ya sayang lah dilihat dari tim kan bagus-bagus, pemain bagus-bagus, cuma mungkin dilihat dari ini nggak ada kayak gregetnya gitu. Nggak ada greget. Jadi setiap jadi tiap kehilangan itu kayak nggak ada motivasi gitu, sayang gitu. Kayaknya kan tim-tim pemain-pemain materi bagus semua dari belakang, tengah sampai depan lah, nggak ada yang mengecewakan lah, bagus-bagus. Cuma ya itulah mungkin karena greget, terus mungkin kebersamaan harus lebih ditingkatkan lah. Kebersamaan. Nanti kebersamaan saya penasaran dengan kebersamaan tina segi apanya tah? Sekarang lamun misalkan kurang greget apa sih yang kurang di Persib kan? Semuanya juga ada tuh. Semuanya ada, dia sudah punya gaji nggak pernah tekor, mungkin yang nggak punya fasilitas lagi. Nah nanti ya mau urusan fasilitas kayak gitu. Gimana nih kayak kurang greget tuh sama kebersamaan, mungkin kan Kang Yaris juga sebagai mantan pemain pernah mengalami hal seperti ini. Naik turunnya Persib, jatuh bangunnya perjuangan Kang Yaris bersama teman-teman. Nah seperti apa nih Kang Yaris? Kira-kira yang kurang di Persib ini? Padahal kan tadi Kang Yaris juga mengatakan materi pemain bagus. Pemain-pemain kan ada label timnas juga. Hampir banyak timnas semua. Timnas semua. Iya. Pemain asingnya juga bagus gitu ya. Nah, kenapa nih? Mungkin dari dilihat itu mungkin dari dari mungkin dirinya sendiri ya, kayaknya nggak biasanya gitu Persib itu main. Sebelumnya kan sebelum liga dimulai itu liga kemarin tuh ya Persib pemain bagus, cuma greget itu ada gitu. Tapi ke pertandingan terakhir lawan Tirakabo ya itu kayak mungkin peluang banyaknya, cuma ya itulah mungkin kesempatan belum ada. Terus ya mungkin dari kebersamaan, dilihat dari kebersamaan mungkin kayaknya mungkin kayak nggak ada istilahnya antara asing gitu, sama lokal itu agak kayak ada game seperti ada jarak gitu. Jadi nggak sama-sama gitu. Jadi kepercayaan lah yang diberikan kepada pemain lokal. Gitu. Karena mungkin tim itu kebersamaan, kerjasama antar tim. Jadi untuk seseorangan Jadi bang, ketika lawan Tira kan Rashid juga beberapa kali ada makanya peluang banyak. Kenapa nggak ke striker gitu? Masalahnya mungkin di situ. Iya, mungkin itulah. Mungkin kedekatan, terus sama ya mungkin maaf aja ya, mungkin saya zaman saya dulu lah pemain lokal semua, tapi prestasi chemistry-nya tuh dapat gitu. Jadi mungkin ya itulah. Jadi gini mang, kalau lebih diiniin mah berencek Kang Yaris teh mah lamun di dalam teh babarengan, di luar ge babarengan begitulah secara tidak langsung mah. Nanti kita bahas di dalam lagi. Tapi menurut Kela, Abo juga pengen tahu itu pendapat dari mantan pemain. Nah sekarang pendapat dari Bobotoh sekaligus mewakili melihat prestasi kemarin tuh seperti apa pertandingan kemarin lawan Tira teh kumaha? Jadi kesan dari saya pribadi ya, karena itu kan mereka berawal dari pemain-pemain level nasional udah jarang ragu, udah pro ini. Udah pasti ya. Jadi kesannya teh ada egois gitu kan. Jadi
kayak seolah-olah dia bawa bola hanya ngagulkan sorangan, tidak umpan, tidak kesana kesini, tidak main taktik gitu kan. Jadi ini namanya mungkin harus kedepannya mah rasa egoisnya itu harus dihilangkan gitu. Ada masukan lain untuk pertandingan? Ya oke lah, pertandingan kemarin oke lah ya, udah kejadian gitu ya. Sudut pandang sebagai mantan pemain tadi sudah. Ini sudut pandang dari Bobotoh gitu kan, dari Sekum sendiri yang mungkin tidak pernah lewat nonton pertandingan Persib dari awal sampai sekarang. Apa sih yang harus sebetulnya menjadi perhatian Persib itu sendiri? Saya masih nyaraninnya ya karena sekarang kesempatan ya Siklo kan nggak main ya. Ada Abdul Aziz, Dedi, itu kan. Ya mudah-mudahan dengan pemain itu bisa ngebuktikan itu bahwa aing teh bisa gitu. Persib itu tanpa pemain asing bisa gitu. Cuman kan memang si pemain lokal itu minim bermain gitu kan. Oke, ini tapi sebelum lebih jauh biar teman-teman yang stay tune di channel YouTube-nya Bobotoh TV juga pengen tahu nih. Jadi apa kegiatan Super Friends? Oh iya. Apa aja? Kang Iman ini mewakili Bandung Kota dan ada rencana apa dan sedang apa yang dilakukan sekarang sama teman-teman dari Super Friends? Nah, eta Kang Iman. Kemarin kan sempat terhenti ya karena PPKM. Terus seminggu yang lalu lah kita ngumpul bareng lagi Pan Football di Progresif. Di Progresif ya. Terus Nobar masih berlanjut Nobar. Tapi Nobar Sorry Kang Iman. Prokes, jelas prokes. Itu melibatkan Fan Football itu komunitas-komunitas aja atau memang dari umum itu kayak gitu? Komunitas yang bernaung di jadi mitranya Super gitu ya. Oke. Jadi ada 23 komunitas. Banyak juga di mana. Tapi 80% memang dari Piki. Oke. Ini Kang Iman, itu kan tadi Super Friends yang baru sekarang kan kemarin pandemi, terus tidak ada kegiatan PPKM. Terus Super Friends sendiri baru ngebentuknya sekarang, baru jalan sekarang atau emang itu udah direncanain sebelumnya? Terus mau sampai kapan rencananya ini ada Fan Football itu? Selain Fan Football ada yang lain? Ada Baksos. Baksos. Itu yang paling hebat mulia ya. Super Pen itu berdiri 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu dan memang mindsetnya kegiatan beliau itu mindsetnya kegiatan Super Pen ya duduluran jadi memang jadi rutinitas. Kadang pindah-pindah minggu ngaliwat bareng. Minggu di distrik A, besok di distrik mana gitu muter we. Muter. Ada berapa total? 23. 23. Jadi angkutan jauh mah? Didatangan, tapi perwakilan tapi tetap. Terus kalau misalkan mau hayang, mau aing mau duduluran yang mana hayang tuh gitu. Tenggelan. Selama ini nggak ada alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi itu ya salutnya mereka ya, kebersamaan itu mereka pupuk dengan cara apa gitu ya, itu Super Fans. Jadi luar biasa lah pokoknya mah. Walaupun kompetisi baru mulai lagi sekarang, tapi keakraban bobotohnya itu mang tetap terjalin gitu. Iya betul. Kok maunya lamun dina pemain lagi sama juga gitu. Gitu teh. Gitu. Gitu bisa. Ini nih. Maksudnya lo babarengan maksudnya babarengan jalan-jalan bareng. Hari supporter bisa babarengan biar aku pemain tuh bisa. Nah, gitu maksudnya. Teu salah. Saya ingin membahas ini. Tapi sutradara jangan. Oke, berarti Kang Iman super Fan Football. Baru yang jalan Fan Football. Fan Football minggu kemarin. Minggu kemarin. Itu bergiliran dari 23 itu nggak semuanya kan, nggak mungkin. Tergantung dibagi area. Misalkan area. ada Bandung Timur hari minggu ini, Bandung Barat minggu nanti gitu. Bandung Utara, betul mah. Baksos. Jadi Superpen baru 2 itu. Tapi biasanya kan sebelum pandemi kegiatannya banyak. Cuma kan yang memang sekarang tuh terkendala oleh PPKM kan. PPKM. Orang bertindak tuh. Tapi kemungkinan juga bakal berjalan lagi ya. Insya Allah. Karena apa? Sudah mulai kelihatan kan kemarin. Itu doa kita bersama. Iya dong. Karena kalau misalkan jalan lagi kita juga tetap sama Superpen.
Kembali ke Kang Yaris nih. Kang Yaris, Ya. beberapa peluang ketika lawan Tirakabo, Rashid bukan tidak bermain bagus, tapi peluangnya istilahnya kipernya juga tampil bagus dari Tirakabo. Peluang Rashid, tendangan dari luar kotak penalti, ada yang membentur pihak. Itu karena faktor keberuntungannya belum ada, atau misalkan karena kipernya bagus, gimana nih? Atau karena Rashid tidak mau memberikan ke striker? Ya mungkin agak sedikit ya ininya nggak apa ke Dewi Purtanya belum dapat ke sinergi dia mungkin mungkin kesempatan mungkin ya karena kan kondisi dari pertandingan beda ya, kecuali kalau misalnya dianya lagi bebas mungkin dia biasanya kalau misalnya ada lagi ini mungkin bisa ke teman ke siapa lah, mungkin itu fokus golnya banyak gitu. Banyak ya? Iya. Ini satu lagi nih, bukan satu lagi, masih ada 4. Satu dulu aja. Bebas. Ini Teja, penampilan Teja ketika main lawan Tira luar biasa. Kalau nggak Teja mungkin Persib sudah kebobolan. Tapi penampilannya wah luar biasa. Gimana nih menurut Kang Yaris? Kan Pandangan Kang Yaris nih. Pandangan Kang Yaris kan Teja. Sosok kiper yang ada itu kumaha. Lawan cadangan tapi pas main pun wah. Ya itulah tadi mungkin kesempatan ya. Karena mungkin dia dikasih kesempatan, akhirnya dia bisa membuktikan gitu. Saya juga bisa gitu. Kan lebih dari bagus. Ya maaf ya sebelumnya kiper siapa? Deden Nasir ya. Akhirnya kan lawan Tira itu lebih bagus gitu. Ya dengan itu mungkin dia ingin ngebuktiin lah bahwa berarti bisa gitu. Berarti hebat ya kalau misalkan sekarang dengan komposisi kiper yang kompetitif kedua-duanya dari Deden sama Teja ini, belum juga ada Made ya kan? Wah itu tiga-tiganya sebetulnya berkualitas. Sebetulnya pandangan Kang Yaris sendiri dengan materi kiper seperti itu, kualitasnya sama rata seperti itu, apakah itu tidak memusingkan pelatih atau memang lebih mengenakan pelatih? Justru lebih enak pelatih, jadi bisa banyak pilihan. Banyak pilihan. Jadi nggak fokus ke nasi. Lawan ini coba ini. Gitu. Mungkin kemarin kebetulan pas Teja lebih bagus, jadi dia bisa ngebuktiin gitu. Jadi benar ya itu ketika melihat Deden kemarin bagus, performanya juga dia tunjukkan, Teja juga bagus. Itu karena memang rotasi berjalan ya di kiper sudah berjalan ya. Nah, menurut Kang Yaris itu sudah berjalan di kiper. Ari di posisi ke depannya eta kumaha bisa berjalan lamun jika gitu. Ya kalau bisa dia memaksimalkan pemain lokal, siapa inilah bisa diberi kesempatan. Berarti mang meureun Kang Yaris teh mah harus ada yang ke timnas, terus ada yang mungkin cedera, ya itu kesempatan. Coba mungkin nanti lawan itu bisa dibuktikan. Oke, sekarang Tirakabo Ciro Alpes. Ciro Alpes merepotkan. Walau yang saya tahu Ciro Alpes bermain sendiri. Kalau ada tandem saya nggak tahu, pasti kebobolan. Jadi sorangan tapi capekna edan saya tanya. Ciro Alpes teh nu sering ngasupkeun wae di Liga Italia teh emang di Lazio? Eta mah Ciro Ferrara. Oh, Ciro Ferrara. Oh, ya terus. Suga ente makanan khas di Bandung. Cilok. Nah, kan Kang Yaris juga pasti sebagai mantan pemain, ini mah pandangan Kang Yaris melihat Ciro Ferrara jadi kembali aja Ciro Ferrara memang kan eta cek saya mah halus Ciro Alpes, bahkan kan sering uji coba lawan Tirakabo selalu ngasupkeun ka Persib teh si Ciro Alpes eta. Mungkin kesempatan ya pokoknya ya setiap dia pegang bola jangan terfokus sama satu orang gitu. Jadi misalnya dia lagi ke posisi ke kanan, jadi harus maksimal dia yang pegang siapa gitu. Terus pas lagi jadi jangan satu orang dia jaga gitu. Kalau bisa pergi udah jaga siapa yang lebih dekat sama dia gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama misalnya Om jaga kan nggak mungkin Sebentar. Saya dipanggil Om. Jaga dulu kan. Nggak mungkin. Jarak jauh kan mungkin ada pemain yang lain lebih dekat gitu. Jadi jangan terfokus siapa yang pegang dia. Jangan. Jadi meren jadi kan ada main marking meren gitu. Jadi si Ciro perjelas gitu Om. Jangan panggil Om. Sorry. Saya suka ingin lihat itu. Jadi itu Ciro Ferrara kan ngacak di kiri, kadang di kanan. Jadi
ketika dia ada di kiri, orang yang di kiri harus siap. Seperti itu. Jadi harus siap mengatasi Ciro Pereira. Ciro Pereira ada satu sama orang, satu orang dia jaga terus dikejarnya jangan. Mungkin ya siapa yang terdekat dia yang jaga. 1 sampai 10 Ciro Alves berapa di pertandingan lawan Persib? Nilainya. Ya mudah-mudahan lagi nggak. Bukan nilai si Ciro Pereira itu. Ciro Alves kata Kang Yaris, kalau dinilai 1 sampai 10 Kang Yaris mau kasih nilai berapa? 9. Wah, bagus. Nah, itu menurut Kang Yaris. Iya. Cik lamun cek pandangan bobotoh sabaraha nilainya. Sambil manggawe jelaskan Ciro Alves cek masih sosok Ciro Alves itu. Lebih mendekati ke 10 lah, 9,5. Waduh, lebih bahaya deh. 9,5. Jadi dan memang bahaya kalau misalkan pemain belakang Persib tidak bisa nge-backup dia, memang bahaya. Ya, benar. Sekarang mah kita tumpuannya ada di Jupe. Di Jupe ya. Di Jupe yang lebih dulu kan pernah dia di Bayangkara Jupe ini. Jadi Jupe kan dia tahu karakter, terus jeung si EJG kan Jupe udah pernah satu tim. Dia kan lebih tahu karakternya. Oke, itu Ciro Pereira. Ciro Pereira. Iya, Ciro Pereira-nya Om. Adalah teka bayang lamun Ciro Alves aya 11 di Tirakabo. Ya, Persib kabobolan cek saya mah. Kelebihan ya. Itu kan dinaturalisasi, karena nama usum dinaturalisasi. Tapi itu setuju tuh kalau misalkan kalau melihat dari tim yang melawan Persib, nih pandangan bobotoh, tim yang selalu melawan Persib, pemain asingnya itu selalu ingin tampil lebih, ingin tampil maksimal. Pasti ingin, itu. apa sih mereka ingin menunjukkan apa sih sama Persib? Cik pandangan bobotoh. Yang meren pengen dilirik ke Persib. Cuman jangan kayak yang sudah-sudah. Mode si Klok pan di Batur mah ngabret. Datang ke Persib. Kamari melenoy. Datang ke Persib melenoy. Datang ke Persib melenoy. Banyak lah, bukan 1-2 lah pemain-pemain asing yang main di luar bagus, begitu datang ke Persib jadi melenoy. Oke. Berarti cuman seeking eta unggulnya anu stabil gitu. Stabil meskipun ngeyel. Kalau melenoy begitu, setuju nggak kalau misalkan pemain yang ke Persib itu bukan hanya skill, tapi mentalnya juga harus bagus. Mental harus bagus di samping skill ya. Terus apakah karena dia begitu tuh karena wah ke Persib mah jadi artis yang akhirnya kemana minta foto, dia udah kena. Eta gitu setuju tuh Kang Inan? Setuju. Kang Yaris? Iyalah mungkin dilihat dari dulu ya. Kalau misalnya pemain-pemain bagus main di luar terus main di Persib kadang-kadang hilang gitu. Jadi mungkin terlalu disanjung-sanjung mungkin bisa. Nah, oke. Kedua mungkin tersanjung. Enak mungkin main di Bandung karena kan bobotohnya, terus manajemennya, terus semua lah. Kalau pemain-pemain yang main di Bandung tuh nyaman, merasa enak, nyaman. Cik, secara pokoknya enak lah pokoknya. Spesifik yang nyaman di Bandung teh apa aja? Ya mungkin dari suasananya Bandung, enak, terus bobotohnya, kulinernya, makanan semua. Oke, itu kan tersanjung, merasa tersanjung. Ngerasa nggak sih kalau jadi pemain Persib, jadi bintang Persib itu ada tekanan karena begini, ayeuna bagus, tapi di Persib jadi butut, kadang-kadang sok diledek terus kan, dihujat, dinaon, ayeuna main sekali alus, wah disanjung seperti Kang Yaris, tapi ketika main butut, wah cacian, kan murudul. Tah karena tekanan itu bisa jadi nggak? Ya itu kembali ke dirinya mental itu. Oh, ke mental itu. Soalnya jangankan bicara orang lain ya. Yaris sendiri lah pernah ngalamin. Pernah ngalamin. Jadi curhat. Jangan ngomong ke orang lain sendiri lah. Kuma pernah punya pengalaman seperti apa? Mungkin ya itulah kalau di Persib itu kalau kita lagi main bagus mungkin sanjungan dari sana sini lah dari apalagi botohnya kan banyak sekali. Tapi lagi main jelek, udah kalau kitanya nggak kuat mental, pasti kita down terus. Tapi dengan adanya boto terus yang lain, ada tekanan itu jadi penyemangat untuk diri sendiri. Jadi butuh main ke depan mah ingin lebih bagus lagi. Itulah jadi tetap pengalaman ya di sini udah ngalamin gitu. Jadi tetap harus tetap fokus bener gitu ya. Bahkan lamun can asup di stadion sirkuit Yoris Riyadi di hati. Kalau udah capek teh mang
Nambahannya oksigen atau? Enggak, gitu ya. Apapun itu, juara. itulah pengalaman Kang Yaris Riyadi dan tendangan bebas Persib lawan Tirakabo kemarin. Kang Iman juga sudah memberikan pendapatnya, Kang Yaris juga sudah memberikan pendapatnya, dan kita kembali setelah yang lewat satu ini. Oh, he's in the clear, he's got away. Kembali di Ngoper Maung Tarung yang kali ini ada di ruang ganti Liga 1 bersama Super Mang, ada apa aja nih? Om, Mang, salah di white. Kalau nanti Om, nanti kebiasaan semuanya panggil Om. Oke. Habis acara ini pada gini. Asik. Itu yang repot. Oh, iya. Oke, di ruang ganti ini ada Liga 1, ada Aum Maung, ada Line Up Maung Tarung, ada skor babak 1, skor akhir, Gorowok Bowoto, dan tentunya di channel YouTube ada Ngoper Maung Tarung. Luar biasa. Bergen lah. Oke, dan semua itu Kang Abo, Kang Iman, Kang Yaris masih bersama Super Talk. Oke, sekarang di prediksi. Prediksi ya. Prediksi pertandingan Persib yang akan menghadapi Bayangkara nih Kang Yaris. Kang Yaris nih, Bayangkara itu kemarin pernah juara Liga 1. Tim yang baru tapi juara. Itu sempat jadi polemik, jadi pertanyaan. Kemudian nyasirik oge, nah bisa jadi juara apa walau alam lah kumaha ieu lah keun antep penting mah akhirnya dihadapi ku Persib. Bayangkara itu termasuk tim yang sangat merepotkan. Dari statistik, dari head to head juga berimbang. Kalah menang dan ada seri. Nah, sekarang kita tanya nih sama Kang Yaris ya. Iya dong. Kira-kira prediksi Bayangkara sama Persib akan seperti apa nih? Apa tuh siapa yang harus diwaspadai? Ya kan, Mang? Iya betul. Nyaman nggak besok Kang Yaris? Ya mungkin untuk kedepannya ya untuk Punten Kang Yaris biar ini. Oh siap. Untuk Persib ya pertandingan sebelumnya dilupain lah. Yang penting kita Bukan dievaluasi? itu kan udah mungkin. Oh, sama udah, ya. Tim manajemen, pelatih mungkin kita buat Persib sini kita kedepannya gimana untuk istilahnya ya pertama kan kita minim menang ya kita banyak draw ya mungkin salah satunya mungkin pelatih yang lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk Persib sendiri ya mungkin menurut Ada masukan? Ya masukannya mungkin Persib harus lebih konsentrasi lagi, lebih siap lagi, terutama kan Bayangkara lagi on pire. Setiap pemain harus lebih lebih konsentrasi lagi. Terus sebetulnya sih semua tim Bayangkara mungkin bagus setiap posisi ya, mungkin jangan terlalu ke fokus ke salah orang. Siapa yang terdekat dia harus dijaga gitu. Mungkin mudah-mudahan dengan pertandingan nanti lawan Bayangkara Persib lebih maksimal lagi lah. Lebih maksimal. Terus ya sendiri ya mungkin ya pengen menang gitu lawan Bayangkara. Soalnya kan ya untuk kedepannya kan Persib biar percaya diri emang gitu ya. Apa mau naik gitu. Ya. Dari Kang Iman sendiri gimana? Kalau dari saya pribadi, kalau mental pemainnya tidak ada perubahan, ya dan taktik permainan terus semangat untuk menangnya tidak ada ya, hasil akan sama seperti kemarin gitu kan. Harusnya permainan kemarin itu dijadikan motivasi buat pemain ke depan untuk lebih baik. Ya. Gitu. Ada beberapa pemain yang mungkin absen nanti ketika lawan Bayangkara. Nah di situ hampir berapa pilar? Tiga. Hampir 3 pilar ya yang tidak akan merumput lawan Bayangkara. Nah Kang Iman sendiri punya pandangan seperti apa sih? Dan sosok siapa yang pantas untuk menggantikan di posisi yang hilang itu? Kalau saya mah lebih kan kalau kebenaran nggak main ya. Lebih harus dicoba. Abdul Aziz itu harus dicoba. Oke. Soalnya dia untuk akselerasinya kan bagus kan untuk merepotkan pertahanan lawan. Dan mungkin punya
motivasi tersendiri ya, tersendiri, ya. Menurut Kang Iman itu sendiri kayak gitu, seperti itu. Terus kalau untuk Febri kan, kalau dia kan cedera ya, cedera boleh posisinya boleh diberikan ke si Pret Butuan. Dia kan sebelum-sebelumnya kan pemainnya dia ngabret ya kan, ngabret Butuan. Ngabret pisan si Pret. Cuman memang rata-rata ayeuna jadi kok nah jadi siga kieu gitu ya. Si Rashid begitu main perdana kan umpan-umpannya enak pisan gitu. Ayeuna jadi melenoi apa karena kasiku teh jadi kapok atau komo itu. Apakah faktor bertanding seminggu 2 kali itu bisa berpengaruh dengan performa mereka seperti itu? Ya seharusnya tidak berpengaruh karena kan mereka pemain profesional. Harusnya tidak berpengaruh meskipun jaraknya berdekatan juga untuk motivasi permainan harusnya harus full gitu kan. Karena selama ini kan si pelatih itu selalu yang boleh dikatakan mengkambing hitamkan jadwal gitu. Cuma kalau dari segi profesional harusnya pemain nggak ada masalah. Ya betul. Oke, Kang Yaris, ini Klok absen dan beberapa pemain harus membela negara. Ada Iqbal Nevo, ada Beckham yang tampil gemilang di beberapa pertandingan yang terpaksa mungkin harus absen. Nah, tadi Kang Iman Abdul Aziz, tapi kita Persib juga masih ada gelandang, ada Dedi, ada Erwin juga ya, ada Erwin juga. Nah, masih banyak. Mungkin saatnya mereka ketika sekarang mungkin nanti hari Sabtu dimainkan, mereka menunjukkan permainan terbaiknya. Nah, kalau menurut Kang Yaris, Rashid lebih cocok dimainkan sama siapa nih? Erwin, Abdul Aziz atau Dedi? Sebetulnya sih lebih kecondong ke siapa gitu ya? Harusnya cocok. Gitu. Harusnya siap. Jadi nggak terlalu istilahnya satu orang pingin sama dia. Jangan sampai gitulah. Mungkin siapa yang dipercaya sama pelatih, dia yang harus lebih siap gitu. Jadi jangan terlalu istilahnya pilih-pilih sama Dedi atau gini kan itu mungkin ya menurut Yaris sendiri ya harusnya setiap pemain sama siapa juga harus lebih siap lagi gitu. Jadi nggak ada istilahnya pengen sama si ini. Nggak ada lah. Yang penting mungkin nanti kepercayaan ke pemain lokal harus dimaksimalkan. Terus pemain sendiri harus lebih melihatkan pertandingan untuk lawan Bayangkara. Gitu. Pemainnya sendiri percaya nggak itu sama pelatih? Itu kembali lagi ke pelatih ya. Soalnya kalau menurut saya sih pinginnya mungkin kan yang di klub kan kartu ya. Terus Epo udah di timnas ya. Mungkin inilah satu-satunya jalan mungkin untuk pemain lokal harus ngebuktiin gitu. Jadi intinya saya juga mampu gitu, nggak ada dia. Iqbal Nevo pasti digantikan oleh Jupre, Ahmad Juprianto. Nah, lini belakang Ahmad Juprianto pernah di Bayangkara. Sementara striker dari Bayangkara sendiri sekarang lagi gacor, King Eje. Lagi on pire. Nah, lagi on pire. Gimana nih Eje? Cara mengatasi EJ itu karena mungkin para pemain Persib sebagian besar tahu karakter EJ. Kira-kira bakal diterapkan nggak gitu? Mungkin EJ kan orangnya itu kayak tengil ya, terus licik gitu ya. Ya itu harus tahu istilahnya pemain-pemain kayak Jupe, terus siapa lagi yang si Nick gitu ya, harus tahu karakter King kan gitu ya. Jadi kayaknya nggak diapa-apain gitu. Ya mungkin harus lebih waspada lagi lah. Terutama di kotak-kotak 16 itu harus lebih ini. Jadi harus diwaspadai benar-benar gitu ya. Tapi kalau kata saya mah gampang. Kalau mau ngalahin EJ, jadi pengen dia tidak mencetak gol, dilonyeng saya tambah. Jadi waktu di Persib pemain lawan itu selalu ngalonyeng kasih EJ. Jadi si EJ mah nyina emosi we. Jadi ini pesen nih untuk para pemain Persib, pemain belakang. Amak gitu kan. Si ambek si EJ mah. Si dia lonyeng we terus si EJ mah. Insyaallah mah ngagolkeun lah. Sok benar si EJ mah. Hayo tuh orang lonyeng. Kamu ya. Gimana? Kumaha Mang Iman sendiri selain EJ ya kan, EJ kan sekarang sudah menjadi bagian dari Bayangkara kan, dan dia sekarang jadi juru gedornya. Apakah lini-lini lain juga tetap harus diwaspadai? Setiap lini pasti berbahaya di Bayangkara, karena pemainannya ya lamun teu bahaya mah mau di luhur gitu. Kekompakannya lebih bagus dari kita gitu. Oke. Nah, pelatih nih. Kalau pemain lah ada pasti biasa panggil pelatih. Mungkin Robert sama pelatih Bayangkara ini kan
istilahnya Senior junior. Nah, yang junior dari Bayangkara ingin membuktikan bisa mengalahkan seniornya. Seniornya juga pasti hayang ngebuktikan Bung Eleh ku junior. Ini pasti akan menjadi perang strategi yang sangat pertandingan sangat ditunggu dan pasti rame lah Kang Yaris. Perang strategi dan perang batin loh. Kumaha ya? Lihatnya dari mungkin antar pelatih pastilah pengen strategi yang terbaik lah untuk tim masing-masing. Mungkin itu juga kembali ke pemainnya sendiri. Dibalikin lagi ke pemainnya. Iya. Kalau misalnya pelatih bisa percaya 100% ke pemain, ya mungkin pemain juga bisa memberikan yang terbaik untuk timnya sendiri. Mungkin ya otomatis untuk nanti lawan Bayangkara, terutama Persib lah ya. Jadi setiap yang dipercaya sama pelatih harus lebih memberikan yang terbaik untuk Persib itu. Jadi istilahnya nggak siapa yang cadangan, siapa yang asing, siapa yang lokal, kita harus sama-sama gitu. Kayak motivasi gitu penting nggak sih seorang pelatih ketika timnya tertinggal atau timnya lagi unggul, motivasi masukan itu tuh penting nggak sih? Iya, penting sekali. Karena kan kalau misalnya pelatih nggak terlalu ini ke yang 11 pemain itu, jadi kayaknya pemain tuh nggak ada semangat ya. Jadi untuk menyemangati mungkin pelatih teriak-teriak atau gimana lah. Mungkin ya pemainnya harus lebih maksimal lagi gitu. Ya yang saya tahu pelatih Bayangkara itu nggak pernah diem. Iya. Wah, tuloy itu tunjukkan. Masih muda teh, masih muda. Jiwa muda. Yang akhirnya pemain Bayangkara juga setelah tertinggal bisa jadi balik unggul kan seperti itu, menjadi bangkit. Jadi kan mungkin pengaruh ya untuk pemain sendiri. Gitu. Oke. Berarti itu ya pentingnya seorang pelatih juga seperti itu. Ya sebagai gimana pandangannya tuh? Ya kalau melihat pelatih Bayangkara begitu menggebu-gebu gitu kan, wah luar biasa. Dan tadi kata Yaris juga bisa didengar sama pemainnya gitu kan. Sama juga mungkin ya. Apa lihat pandangan atau pendapatnya dari Kang Iman sendiri itu seperti apa? Menurut saya sih seorang pelatih itu kan bukan hanya meracik komposisi pemain ya, bukan hanya ngatur strategi, tapi secara pas pada saat pertandingan dia juga harus bisa jadi sebagai motivator pemain. Ulah cicingnya kulen gitu kan, minimal harus saya jarawokan lah yang menyemangati pemain gitu kan. Itu kelihatan rada cicing gitu atau memang kurang gitu? Kurang greget. Kurang greget. Andik Permansah dari Bayangkara itu kan pemain label timnas, terus pengalamannya juga main di luar. Itu bakal merepotkan gelandang-gelandang Persib? Ya mungkin pasti akan merepotkan semua pemain lah. Jangankan Andik, mungkin teman-teman Andiknya juga pasti ngerepotin. Cuma ya tadi mungkin harus lebih konsentrasi lagi pemain-pemain kitanya gitu. Dibalikin lagi ya. Kalau kita mah buat Persib sendiri mungkin jangan terlalu hiraukan pemain-pemain lain. Yang penting pemain Persibnya sendiri harus lebih ini lagi siap untuk tempur gitu. Tong ningali manehanana label timnas, tong ningali manehanana wah si EJ loba ngagolkeun. Geus di lapang mah beda deui gitu nya. Pada intinya mah kitu. 0-0 deui itu mah. 0-0 deui di lapangan. Kang Iman langsung prediksi Bayangkara Persib. Berapa skornya Kang Iman? Kalau melihat pemain kemarin mah cenderung kalah Persib. Waduh. Alah. Jujur ini mah. Allah. Jujur. Cenderung kalah, saya minum izin loh, saya tahu. Izin loh. Karena di sana juga ada Jajang Mulyana. Iya. Jajang Mulyana teh eta orang Bandung ya. Bandung. Tapi gede di luar. Pokoknya mah edan eta Jajang Mulyana. Asik. Bener. Orang mana sih si Jajang? Eta orang Jatinangor? Iya. Sambi. Adiknya Jang. Oh, Nyang. Oh, adiknya Nyang. Yang Johana. Nyang Johana. Dulu pernah main bareng yang Johana. Jajang Mulyana teh. Pasti Jajang Mulyana oke. Wah, motivasina edan pisan hayang Saya mah ngeyel wae tiap main jeung Persib pasti ngeyel wae. Tapi lamun supporter mah nya mun ngeritik menang, mun ngeyel ulah menjadi supporter mah. Ulah ngeyel. Ngeritik jadi supporter. Mun om. Kumaha Jadi skor mah tetap mau berubah itu skor. Kalau lihat pertandingan kayak kemarin cenderung kalah. Oke. Kalau kita catat ya. Nanti kita ini. Kalau Yaris Riyadi sendiri prediksinya seperti apa? Persib menang 2-1. Persib menang 2-1. 2-1. Karena ini udah prediksi Bung Abo. Loh, berat. Soal prediksi. Iya, karena kita berempat
ada di sini. Silakan mau Mama heula. Om bola. Saya dulu. Ya, Om dulu kan, tuh. di mana-mana juga yang tua dulu, Om Oke. dulu. Kalau menurut saya di sana ada orang Jeng, Bandung, jeng. ada mantan pemain Persib, teu eleh ge geus alus jang Persib mah. Iya. Sok. Teu eleh ge Geus alus. Berarti seri. Nya teu bisa. Eta bisa eleh bisa seri. Pokoknya mah teu eleh ge geus alus. Tapi saya tetap punya keyakinan bahwa kedua tim ini bakal tetap bisa memasukkan gol. Ya. Baik Persib ataupun Bayangkara, dua-duanya bisa mencetak gol. Dengan hasil akhir nyala mun teu bisa ngasukeun ulah sampai keasupan gitu mah. Gimana tuh? Jadi intinya kumaha mah kamu. Eleh Sama Om. Iya, ente lihat. Ya geus dagang putu. Gitu. Tapi saya masih optimis dengan persiapan kemarin. Ini pandangan saya sekarang ya. Pandangan saya kalau lihat kemarin ada masa recovery dan kembali berlatih, mudah-mudahan sekarang dengan masuknya pemain-pemain yang sebelumnya tidak mendapatkan kepercayaan, mereka akan tampil habis-habisan dan mereka juga akan memberikan penilaian terhadap Bobotoh bahwa saya bermain, sekarang saya mendapat kesempatan dan saya akan bisa memenangkan pertandingan gitu Mak. Jadi saya masih tetap punya keyakinan Persib menang. masih bisa menang. Skornya Skor berapapun nanti masih yang bisa penting menang. Persib menang. Oke, terima kasih Kang Iman, Kang Sama-sama. Yari sudah hadir di ruang ganti Liga 1 2020-2021 bersama Super Talk. Terima kasih buat all crew ya. All crew. Biasa. All crew. Terima kasih juga buat Super Talk. Terima kasih buat semuanya. Babo, terima kasih. Sama-sama, Saya juga Om. terima kasih. Mama. Oke, sampai ketemu lagi. Tapi saya penasaran nih, itu pemain percaya nggak sih sama pelatih? Oke, sampai ketemu lagi.